Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajar Aswad adalah sebuah batu berwarna kehitaman yang sangat dimuliakan umat Islam. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa batu ini berasal dari surga, yang ditemukan oleh Nabi Ismail dan diletakkan pertama kali oleh Nabi Ibrahim. Batu ini terletak di salah satu sudut Ka'bah di Masjidil Haram. Setiap jemaah yang berkunjung ke sana berusaha agar dapat mencium batu ini. Namun ternyata ada pihak yang pernah mencuri Hajar Aswad. Lantas, bagaimana kisah pencurian Hajar Aswad? Dan siapa pelakunya? Simak videonya sampai selesai agar tidak salah faham. Berdasarkan riwayat sejarah, Nabi Ibrahim pernah diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan Ka'bah, yaitu tempat ibadah pertama yang dibangun di dunia. Saat pembangunan Ka'bah hampir selesai, masih ada satu tempat kosong untuk menutupi temboknya. Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, Ismail alaihissalam, untuk mencari batu agar ruang kosong itu bisa segera ditutup. Nabi Ismail pun pergi ke salah satu bukit untuk mencari batu yang paling baik. Di tengah pencarian, Nabi Ismail didatangi oleh malaikat Jibril, yang memberinya sebuah batu Hajar Aswad yang paling bagus. Nabi Ismail menerima batu tersebut dengan senang hati, dan segera memberikannya ke sang ayah. Saat menerima batu itu, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat gembira, ia tampak terus menciuminya selama beberapa kali. Pada awalnya, Hajar Aswad berwarna putih, warnanya berubah kehitaman setelah banyak disentuh manusia yang meminta pengampunan dari Allah. Sebagian orang berkata, warna kehitaman itu mencerminkan dosa manusia. Selain berubah warna, Hajar Aswad juga pecah menjadi beberapa bagian karena berbagai peristiwa yang dialaminya. Untuk menjaga kondisi batu Hajar Aswad tetap utuh, pemerintah Arab Saudi memasang bingkai perak di sekitar batu tersebut. Umat Islam meyakini, jika berdoa di sekitar Hajar Aswad dan menyentuh batu itu, maka doanya akan dikabulkan dan setiap dosa akan diampuni. Oleh sebab itu, banyak orang yang saat datang ke Ka'bah ingin mencium batu ini, mereka harus memasukkan kepalanya ke dalam lingkaran bingkai berwarna perak mengkilat yang mengelilingi Hajar Aswad. Sebagai batu suci yang dimuliakan umat Islam, Hajar Aswad ternyata pernah dicuri oleh kaum Karamitah atau Karmatians pada tahun 930 di bawah pimpinan Abu Tahir Al-Karmuti. Karamitah atau Karmatians adalah salah satu kelompok Muslim Syiah di Arab Timur saat ini. Berdasarkan catatan, pencurian itu disertai dengan pembantaian 30.000 jemaah haji yang sedang berada di Masjidil Haram. Setelah dicuri, Hajar Aswad dibawa oleh Abu Tahir ke masjid miliknya, Masjid Al-Dirar di Bahrain. Penyebab pencurian itu dikarenakan Abu Tahir ingin mengalihkan ibadah haji dari Mekah ke masjidnya. Namun, harapan itu tidak pernah terwujud dan ibadah haji terus berlangsung di Masjidil Haram, meski tanpa kehadiran Hajar Aswad. Hajar Aswad hilang dari Ka'bah selama sekitar 23 tahun, sebelum akhirnya dikembalikan pada tahun 953 Masehi. Menurut sejarawan, kelompok Karamitah sempat meminta tebusan kepada Bani Abbasiyah, apabila Hajar Aswad ingin dikembalikan. Pengembalian batu ini pun dilakukan dengan cara dilempar, sehingga Hajar Aswad pecah menjadi 7 bagian. Setelah peristiwa pencurian itu, Hajar Aswad sempat akan dihancurkan oleh seseorang yang diduga dikirim oleh Khalifah Fatimiyah Al-Hakim pada abad ke-11, namun upaya perusakan itu berhasil digagalkan oleh penjaga Hajar Aswad setelah pelakunya dibunuh di tempat. Pada hari kiamat, disebutkan Hajar Aswad akan bersaksi untuk semua orang yang menciumnya, dan imannya masing-masing orang itu. Ibnu Abbas menceritakan, bahwa Nabi sambil bersandar pada Ka'bah berkata, Hajar Aswad dan makam Ibrahim adalah 2 permata dari permata surga. Jika Allah tidak menyembunyikan pancaran mereka, mereka akan menerangi segala sesuatu antara timur dan barat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Suatu kali, Umar bin Khattab pernah mencium Hajar Aswad dengan membuat suatu pernyataan yang ingin mematahkan anggapan bahwa Islam memuja dan menyembah batu seperti Hajar Aswad. Karena saat itu, orang Arab memuja dan menyembah berhala batu, Umar menjelaskan bahwa dia mengikuti praktek sunnah Nabi.
Aku tahu betul bahwa kamu hanyalah sebuah batu yang tidak dapat berbuat baik atau merugikan. Seandainya saya tidak melihat Nabi mencium Anda, saya tidak akan melakukannya. Nah, sahabat Islamiyah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang bersalaman dengan Hajar Aswad, maka seakan dirinya sedang bersalaman dengan Allah. Hal itu diibaratkan bahwa Hajar Aswad merupakan tangan kanan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Wallahu a'lam bishawab.